Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Frita Lavia dengan NIM 2110417412. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja tugas saya, yaitu mereview jurnal. Dengan judul jurnal, bagaimana membuat keseimbangan kerja keluarga menjadi kenyataan di antara karyawan hotel garis depan, efek dari perilaku supervisor yang mendukung keluarga. Nah, pertama-tama di sini adalah latar belakang. Industri perhotelan terkenal dengan jam kerja panjang, jadwal yang tidak terduga, shift kerja, dan tuntutan emosional dalam melayani tamu. Nah, setiap tamu yang datang pastinya memiliki sifat emosional yang berbeda. Tentu saja para staf harus dapat menyikapi dengan baik. Faktor-faktor ini bersama dengan meningkatnya jumlah karyawan perempuan dan generasi muda yang menghargai kehidupan di luar pekerjaan, menciptakan tantangan signifikan bagi karyawan lini depan hotel untuk mencapai keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga atau WFB. Konsekuensi WFB yang buruk bagi karyawan hotel lini depan dan organisasi hotel sangatlah besar. Karyawan yang mengalami WFB yang buruk dapat mengalami komitmen kerja yang rendah, depresi kerja, stres, dan kelelahan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan turnover atau pengunduran diri dan kinerja yang buruk. Rumusan masalah. Yang pertama di sini ada bagaimana FSSB meningkatkan WFB karyawan. Yang kedua ada bagaimana WFB mempromosikan kinerja keluarga karyawan. Yang ketiga, bagaimana WFB mempromosikan kinerja layanan karyawan. Yang keempat ada bagaimana WFB memediasi efek FSSB terhadap kinerja keluarga karyawan. Yang kelima ada bagaimana WFB memediasi pengaruh FSSB terhadap kinerja layanan karyawan. Yang keenam, bagaimana sentralitas keluarga memperkuat asosiasi FSSB dengan WFB. Yang ketujuh ada bagaimana sentralitas keluarga menambah efek tidak langsung yang ditunjukkan FSSB terhadap kinerja keluarga melalui WFB. Yang terakhir, bagaimana sentralitas keluarga menambah efek tidak langsung yang ditunjukkan FSSB terhadap kinerja layanan melalui WFB. Hubungan antar variabel. Dukungan supervisor terhadap keseimbangan kehidupan kerja karyawan atau FSSB memengaruhi kinerja keluarga dan pelayanan mereka, kinerja dependen. Pengaruh ini terjadi melalui keseimbangan kehidupan kerja yang lebih baik atau WFB yang dialami karyawan ketika mereka menerima dukungan supervisor. Sentralitas keluarga, di mana seberapa penting keluarga bagi individu, dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara FSSB, WFB, dan kinerja dependen. Nah, di sini ada kerangka pemikiran di bagian atas, yaitu sentralitas keluarga berpengaruh terhadap dukungan keluarga perilaku supervisor. Nah, dukungan keluarga perilaku supervisor berpengaruh terhadap keseimbangan kerja keluarga. Kemudian berpengaruh terhadap penampilan, berpengaruh terhadap kinerja layanan. Di sini ada 8 hipotesis. Hipotesis pertama yaitu FSSB meningkatkan WFB karyawan. Hipotesis kedua, WFB mempromosikan kinerja keluarga karyawan. Hipotesis ketiga, WFB mempromosikan kinerja layanan. Hipotesis keempat, WFB memediasi efek FSSB terhadap kinerja keluarga karyawan. Terus hipotesis yang kelima, WFB memediasi pengaruh FSSB terhadap kinerja layanan karyawan. Terus ada hipotesis keenam, sentralitas keluarga memperkuat asosiasi FSSB dengan WFB. Hipotesis ketujuh, sentralitas keluarga menambah efek tidak langsung ditunjukkan FSSB terhadap kinerja keluarga melalui WFB. Terus ada hipotesis ke-8, sentralitas keluarga menambah efek tidak langsung yang ditunjukkan FSSB terhadap kinerja layanan melalui WFB. Metode penelitian. Di sini ada metode dan desain penelitian. Metode penelitian di sini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan angka dan statistik untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data.
Yang kedua ada penentuan populasi dan sampel, di mana populasi di sini adalah karyawan hotel dan supervisor. Untuk sampelnya ada 460 orang. Yang ketiga ada sumber dan metode pengumpulan data, di mana data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti atau pengumpul data dari sumber pertama. Data ini belum pernah diolah atau dianalisis oleh pihak lain. Data primer yang dimaksud adalah berupa ulasan dan kuesioner yang telah dikumpulkan peneliti. Analisis data. Metode analisis data yaitu skala Likert, di mana skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Excel. Di sini ada tabel statistik deskriptif. Di mana yang pertama di sini ada jenis kelamin, usia, pendidikan, jangka waktu, jumlah anak, hotel pertama, hotel kedua, hotel ketiga, hotel keempat, serta hotel kelima. Terus ada FSSB, sentralitas keluarga, WFB, kinerja keluarga, kinerja layanan. Teman-teman dapat lihat di tabel tersebut dengan jumlah bobot yang bervariasi. Masuk ke analisis hasil, di mana analisis hasil di sini menggunakan regenerasi linear berganda. Apa sih yang dimaksud regenerasi linear berganda ini? Adalah metode statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai suatu variabel dependen atau Y berdasarkan dua atau lebih variabel independen atau X1, X2, dan seterusnya. Untuk interpretasinya, di sini koefisien beta 1 menunjukkan pengaruh FSSB terhadap kinerja keluarga atau kinerja layanan setelah memperhitungkan efek variabel kontrol. Terus ada koefisien beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, dan beta 6 menunjukkan pengaruh masing-masing variabel kontrol terhadap kinerja keluarga atau kinerja layanannya. Di sini ada hasil pengujian hipotesis, di mana untuk tabel 4 ini dukungan hipotesis 1 sampai 5, sedangkan untuk dukungan hipotesis 6 sampai 7 yaitu di tabel yang sebelah. Masing-masing tabel menjelaskan sebuah variabel kontrol serta jenis kelamin, umur pendidikan, kepemikiran, jumlah anak, hotel 1 sampai 4, variabel independen, dan FSB dengan bobot yang telah dituliskan dalam tabel tersebut. Untuk yang di sampingnya ada penampilan keluarga, sentralitas keluarga tinggi, sentralitas keluarga rendah, perbedaan kerja layanan sentralitas keluarga tinggi, sentralitas keluarga rendah, serta perbedaan dengan bobot masing-masing yang telah ditentukan. Di sini ada kesimpulan, penelitian ini memberikan wawasan tentang pengaruh FSSB terhadap WEB karyawan, kinerja keluarga, dan kinerja layanan. Diperlukan penelitian lebih lanjut dengan variabel kontrol yang lebih komprehensif, desain penelitian yang lebih kuat, dan sampel yang lebih beragam untuk menggeneralisasikan temuan dan mendapatkan pemahaman yang lebih lengkap tentang pengaruh FSSB. Perlu diinterpretasikan dengan hati-hati karena keterbatasan validasi dan generalisasi. Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memperkuat temuan dan memastikan generalisasinya ke populasi yang lebih luas. Di sini ada kontribusi penelitian. Penelitian ini menambah nilai literatur yang ada dengan menunjukkan peran moderat sentralitas keluarga karyawan. Juga menemukan bahwa dampak yang ditunjukkan FSSB dan pada WEB serta efek tidak langsungnya pada kinerja keluarga dan kinerja layanan lebih kuat di antara karyawan perhotelan garis depan yang memiliki sentralitas keluarga yang lebih tinggi. Ini juga menerangi kondisi batas di mana FSSB beroperasi dalam sektor jasa, menawarkan wawasan penting ke dalam mekanisme di mana hasil positif FSSB dapat ditingkatkan. Selanjutnya, penelitian ini menguatkan penerapan teori COR dan teori manajemen identitas dalam mengembangkan faktor penentu konseptual yang memodulasi efektivitas FSB dalam industri layanan sehingga memajukan tentang bagaimana fungsi dukungan supervisor.
Keterbatasan penelitian. Di sini penelitian ini hanya fokus pada FSSB dan tidak mempertimbangkan bentuk dukungan terkait keluarga lainnya seperti dukungan formal dan organisasi atau dukungan informal dari keluarga dan teman-teman. Terus ada faktor lain seperti status perkawinan, struktur keluarga, dan tanggung jawab. Pengasuhan anak tidak dikontrol, faktor ini dapat secara signifikan memengaruhi keseimbangan kerja keluarga WFB, karyawan, dan kinerja keluarga, sehingga hasil penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya akurat. Terus di sini ada penelitian ini belum memvalidasi hasil secara menyeluruh dengan data dari berbagai sumber atau desain penelitian yang lebih kuat, seperti eksperimen atau longitudinal. Validasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan ketahanan hasil dan generalisasi ke populasi yang lebih luas. Baik, sekian hasil presentasi saya tentang mereview jurnal. Saya ucapkan terima kasih.